Shalom Indonesia, salam dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih opung emak engkong pemirsa lai itu akang abang bapak tua, bapak muda, inang tua ya lai itu semua kakak-kakak juga, adik-adik juga, semua penduduk Indonesia. Saya mengasihi Anda, tapi Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi Anda karena Dia bisa berbuat sesuatu yang manis dan indah di dalam hidupmu. Puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan kemarin bagaimana kita berdoa ya. Kemarin kita berdoa, kita mengupas. Berdoa berarti kita siap mendatangkan kemenangan. Berdoa berarti kita meminta kepada Allah. Berdoa berarti kita menerima jawaban dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Malam pagi ini kita akan mendengarkan firman Allah yang terdapat di dalam Lukas 12 ayat 42 dan 43. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Jadi kita bisa lihat ini tentang doa Yesus di Taman Getsemani menuju jalan salib itu. Dia tentu mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Dia tahu apa yang akan dia lakukan. Dia tahu apa yang akan dia kerjakan di kayu salib itu untuk memikul dosa manusia yang berdosa. Dan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Sebagai manusia 100% dan Allah 100%. Dalam kemanusiaannya dia harus memikul dosa umat manusia itu. Dan itulah sebabnya saya mau katakan ketika dalam situasi kondisi yang pelik itu, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan yang keempat, berdoa berarti berserah kepada Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana Yesus memberikan contoh teladan bagi kita. Dia datang kepada Bapaknya, menyerahkan semuanya. Dan dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu, biarlah lalu. Tetapi bukan kehendakku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ini tentu adalah doa penyerahan yang sangat luar biasa, di mana dalam keadaan titik nadir yang terlemah, di mana dia minta pertolongan kepada Bapaknya, supaya kalau boleh cawan ini lalulah. Tetapi dia dengan jelas menandaskan bahwa bukan kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak Bapaknya yang jadi dalam dia. Itu sebabnya ketika dia penuh dengan penyerahan itu, malaikat datang untuk memberikan kekuatan kepada dia untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya untuk memikul dosa manusia dan sekaligus juga untuk menyelamatkan dosa dan kejahatannya. Jadi ketika kita berdoa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita harus penuh dengan penyerahan diri. Jadi kadangkala hidup itu susah, hidup itu mengalami penderitaan, hidup itu mengalami masalah. Apakah kita datang kepada Bapa di surga lalu menyerahkan masalah kita dengan penuh penyerahan kepada Tuhan? Apakah kita memikulnya sendiri dan menanggungnya sendiri
dan akibatnya kita stres dan lain sebagainya. Mari kita ikuti teladan Yesus. Kalau engkau memiliki masalah pergumulan dalam hidupmu, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena yakin dan percayalah, karena ketika engkau menghadapi situasimu, Tuhan akan terus memberikan kekuatan bagimu untuk melewatinya, untuk memikulnya, dan apabila saatnya tiba, maka orang-orang yang berdoa dengan penuh penyerahan itu akan mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Lalu yang kelima dikatakan, berdoa berarti mendatangkan kuasa kesembuhan. Nanti bisa Anda baca Yakub 5 ayat 16. Di sana dikatakan bagaimana dua orang benar itu besar kuasanya. Dan di sana juga dikatakan bagaimana orang-orang harus saling mengaku supaya apa? Ada kesembuhan ketika didoakan. Karena ketika orang, makanya saya pernah berkata, kadangkala dosa, penyakit bisa timbul karena dosa, karena setan, karena kelemahan tubuh, atau karena Tuhan. Jadi kalau karena Tuhan, saya ulang lagi, karena Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan, dan engkau hanya tinggal mengakui segala dosa dan pelanggaranmu. Kalau dari setan, kita usir dalam nama Yesus. Ya, kalau kelemahan tubuh bisa saja Anda beristirahat sembuh ya, dan lain sebagainya. Nah, puji nama Tuhan. Jadi dikatakan dengan jelas bahwa ketika kita berdoa itu kita bisa mendatangkan kesembuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan hal-hal yang baik. Karena doa orang benar dikatakan besar kuasanya. Pertanyaan, apakah kita merasa benar atau memang orang benar? Ya, kalau merasa benar ya. Tapi memang kita kalau sudah dalam Yesus Kristus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kita disebut orang-orang benar. Jadi seberapa orang yang percaya kepadanya diberi kuasa. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, dalam Yesus Kristus, kita memiliki kuasa untuk menyembuhkan, untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi bukan karena kekuatan atau kuasa kita, bukan. Karena kuasa Yesus itu yang mendatangkan kesembuhan ataupun pertolongan-pertolongan lain di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Percaya kita semua pasti orang-orang yang mau berdoa, adalah orang-orang yang mau bergumul dengan Allah. Kemarin saya katakan bagaimana kita bisa bersekutu erat dengan Tuhan, itu menjadi poin bagi kita, bagi Allah untuk menyabulkan segala permohonan kita di hadapan Tuhan. Intimasi kita yang kita bangun dengan Tuhan, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita jangan nyerocos saja. Ya, tapi kita tidak mau mendengar Tuhan. Itu namanya nyerocos saja ya. Jadi kalau dalam doa kepada Tuhan itu, ketika kita berdoa, ya saya bilang juga kemarin itu, jangan hanya meminta-minta berkatnya saja, tapi bangun intimasi kita, bangun rasa kekaguman kita kepada Tuhan, cinta kasih kita kepada Tuhan, penyembahan kita, sujud sembah kita kepada Allah, hati kita. Saya mau hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa ditutupi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita katakan bersandiwara di hadapan Tuhan. Nggak bisa. Jadi kalau bagi Tuhan, ketika kita datang dalam posisi yang harus benar di hadapan Tuhan, supaya doa-doa kita berdampak. Dan ketika kita mendoakan diri kita yang sakit atau orang lain yang sakit, kita mengalami kesembuhan. Seringkali saya katakan, saya menerima baiknya Tuhan itu, kemurahan Tuhan itu. Saya masih bisa katakan 25.000 uang saya ke dokter untuk mencabut gigi saya pada waktu itu. Ya, tapi itu sampai sekarang, itulah uang saya yang apakah dokter, saya tidak anti dokter, tidak,
Kalau anak saya, istri saya sakit, ya mau dokter di mana saja silakan. Kalau dokter di atas, ya kita tumpang tangan. Ya, dokter apa? Kebanyakan mereka mencari dokter yang di atas. Jadi karena apa? Karena dokter di atas itu uh, bisa seketika bisa bisa berangsur-angsur, tapi yang jelas Tuhan pasti sembuhkan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi di dalam Yakobus 5 ayat 16 itu, dua orang benar bisa mendatangkan kesembuhan bagi kita. Kalau Anda dalam Yesus, Anda tidak merasa tidak dalam kehidupan Anda. Anda tidak benar dalam pertobatan Anda. Tapi kalau Anda menjadi orang benar, saya yakin dan percaya Anda akan memiliki kuasa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dan kemudian dikatakan lagi yang terakhir, dikatakan berdoa mendatangkan sukacita Allah. Itu dalam Yohanes 16 ayat 24. Ya, kadangkala kita tidak mau meminta supaya lengkaplah sukacita kita itu, ya. Ya, orang banyak katakan, Tuhan kan sudah tahu. Ya, Tuhan kan sudah tahu. Masa dia terus-terusan mau diganggu gitu ya. Atau saya mau katakan, Anda kan sudah tahu bahwa Anda kemarin sudah makan, masa makan lagi sekarang, kan begitu ya. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, bila perlu, kan dikatakan senantiasa, berdoa senantiasa. Bukan berarti Anda berada harus di kamar 24 jam, tetapi dalam sikap hidup kita senantiasa menyatakan doa kita kepada Tuhan. Kemarin saya mau katakan, saya kurang memberikan, ya, katakan tidak lengkap, ya, 1000 ucapan terima kasih saya kepada Tuhan dan pujian saya. Tapi hari ini saya sudah memberikan lebih, ya, artinya saya sudah bayar 2000-an lebih, lalu kemudian 20-an lebih lagu-lagu yang saya nyanyikan hari ini di hadapan Tuhan. Saya sadar kadangkala memang kita, ya, bisa saja sudah mau kita bayar, tetapi ada keinginan untuk menonton. Kemarin saya menonton itu bagaimana seorang orang buta, ya, judulnya sih serem sekali, ya, serem sekali. Bagaimana psikopat, seorang pembunuh yang sangat luar biasa, tetapi dia ditaklukkan oleh seorang buta yang punya skill, punya keahlian yang begitu luar biasa. Jadi ya, lupa sama itu. Kemudian ya sudah, baru paginya kan ingat, woi ampun nih. Biasanya saya ngecek karena jam 12 itu, ya, itu sudah asiknya itu menonton itu, ya, ya, kadang-kala begitulah hidup itu. Jadi tetapi ketika kita menyadari bahwa kita, nasal saya nggak terbayar, ya, saya minta ampun pada Tuhan supaya itu jangan jadi penghalang. Karena kalau kita bernazar tidak kita rusak pekerjaanmu, ya, pekerjaan tanganmu. Saya tidak mau pekerjaan saya dirusak, tapi saya mau pekerjaan saya diberkati Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, berarti kita siap mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Makanya Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Karena dengan sukacita itu kita akan dengan tenang kita saat ini memiliki beban yang berat, ya, yang sangat sulit, tetapi percayalah pasti badai itu akan berlalu. Ya, kalau sudah ada kegelapan yang sangat luar biasa, maka akan ada terang, atau di ujung terowongan yang gelap sekalipun, di dalam terowongan yang gelap sekalipun, masih ada secercah sinar di ujung terowongan. Kita sebagai orang percaya, Yesus katakan kepada kita, mintalah supaya lengkap sukacitamu. Jadi
bukan hanya kita minta kesembuhan, sukacita batin ini juga penting, karena kalau kita mengalami sukacita yang tidak benar, maka kita akan mudah melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan ini. Tapi kalau sukacita Allah mengalir dalam, kita hanya bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ketika kita memuji Tuhan dengan sukacita kita, dan salah satu pujian yang saya naikkan tadi adalah bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Jadi kalau kita bersama Yesus melakukan perkara-perkara yang besar, maka saya yakin dan percaya Tuhan mampu melakukan itu. Dan mari kita bersukaria, ya. Jadi kalau sukacita Tuhan mengalir, ya mari kita terus bersukacita. Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena memang Tuhan katakan, memang itu harus menjadi bagian orang percaya, menjadi bagian kita dalam kehidupan ini. Jadi, mari, Tuhan juga sangat peduli terhadap situasi keadaan hatimu. Kita bisa bekerja dengan tenang kalau situasi dan keadaan hatimu itu benar-benar mengalami sukacita Tuhan. Bukan mengalami sukacita dunia ini. Sukacita dunia ini akan mudah. Mungkin Anda mendapatkan sesuatu mobil, setelah buruk ya sudah selesai. Atau mendapatkan berkat, ya sebentar. Tapi kalau sukacita Allah itu beda. Sukacita yang diberikan Roh Kudus atau Yesus itu beda. Dia mengalir yang akan memampukan kita terus-menerus melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Karena kita tidak akan gantikan dengan segala hal-hal yang sia-sia. Jadi saya mengatakan dengan segala keterbatasan kita, dengan segala keberadaan kita, kalau kita berdoa, saya yakin kita bisa mengubah situasi dan kondisi yang ada. Kalau kita sudah mengalami banyak kesusahan, kita tidak berdoa, berarti kita merasa hebat. Dan saya mau katakan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sombong. Kalau kita menyadari kita manusia yang lemah, maka ketergantungan kita sepenuhnya kepada Allah harus. Gantungan kita kepada Allah, disitulah kita bisa merasakan nikmatnya bergaul erat dengan Tuhan, nikmatnya berdoa di hadapan Allah, nikmatnya merasakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Saya tidak akan panjang lebarkan lagi, tapi biarlah berdoa, saya mau katakan, biar menjadi bagian hidup kita. Kalau Yesus saja memberikan teladan yang begitu luar biasa pagi-pagi sekali, dan ini doa yang dinaikkan, pergumulan yang dinaikkan di malam hari, dan sangat-sangat luar biasa. Dan biasanya saya malam minggu itu ya juga melakukan hal yang sama. Ya banyak kali minggu-minggu atau malam Sabtu ya, malam Sabtu mendapatkan minggu, itu biasanya saya juga suka untuk melakukan itu. Dan karena saya tahu bahwa Tuhan itu adalah kekuatan saya dan kekuatan umatnya. Firman-Nya itulah yang akan menolong kita untuk memberikan harapan sukacita yang limpah. Jadi kalau kita berdoa dengan penuh penyerahan, kekuatan Tuhan, nikmatilah sesuatu yang indah dari Tuhan. Kalau kita berdoa, itu berarti kita mendatangkan kuasa kesembuhan, ya, bisa mendatangkan kuasa kesembuhan. Jadi kenapa saya garisi dengan kuasa kesembuhan? Bukan berarti kuasa yang lain tidak bisa, tidak. Tetap karena banyak kali orang saat ini tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam berbagai situasi yang sakit. Orang katakan kalau sakit ya pastilah ke dokter. Itu memang orang sakit pastilah ke dokter. Tetapi saya juga punya dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Dia tabib di atas segala tabib, dan dia tidak akan pernah mengecewakan. Dan saya sekali lagi saya katakan, saya bukan anti dokter, tapi saya mau katakan, ketika engkau datang kepada dokter, di atas segala dokter itu yaitu Tuhan Yesus Kristus, dia mampu menolong engkau, karena kuasanya yang ajaib bekerja dalam hidupmu. Kalau engkau mau hidupmu benar di hadapan Allah, kau benar di hadapan Tuhan, percayalah kuasa itu mengalir dalam hidup ini. Banyak kali kita mengatakan kita percaya, kita orang benar, tapi tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan dampak akibat kita menjadi orang benar. Kenapa? Kita tidak yakin, kita tidak percaya. Nanti makanya sore nanti saya akan membawakan bagaimana iman ya dalam doa itu, supaya betul-betul kita menikmati, betul-betul kita menikmati kuasa doa itu dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa bukan lagi sebagai kegiatan rutinitas, tapi merupakan exciting kita kepada Tuhan, rasa kekaguman kita kepada Tuhan, rasa cinta kita kepada Tuhan. Karena dalam doa kita bisa melihat banyak hal yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan bangsa, dan di hadapan bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu. Makanya situasi apa yang ingin kau ubah dalam dirimu, dalam keluargamu, dalam masyarakat, dalam bangsa dan negara ini, saya mau katakan tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Berdoa, 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 berdoa. Yesus sudah memberikan teladan. Berdoalah, berdoalah. Nikmati kuasa doa itu, nikmati persekutuan yang dengan Tuhan, nikmati kuasa Tuhan, nikmati kemurahan Tuhan, nikmati melalui doa-doa kita. Allah mau mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Tapi banyak kali kita hanya sekedar berdoa tanpa mengalami dampak. Saya mau katakan, jangan lagi pernah kita berdoa hanya sekedar berdoa. Sudah saatnya, setidak-tidaknya, dampak doa itu engkau rasakan sendiri. Dampak doa itu. Kalau engkau sampai tidak merasakan dampak doa dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam pikiranmu, apakah Allah yang berdusta? Tidak. Tapi mari kita cek hati kita, pikiran kita, kehendak kita. Apakah selaras dengan Tuhan atau tidak? Saya katakan banyak kali saya harus menyatakan seluruh apa yang saya inginkan itu dalam doa. Dalam doa kepada Tuhan, di jalan saja saya berdoa. Bukan berarti saya tutup mata di jalan itu berdoa. Tidak. Atau saat saya melangkah berolahraga, saya berkomunikasi dengan Tuhan. Ada saatnya saya harus sujud di hadapan Tuhan. Ada saatnya harus menangis di hadapan Tuhan. Ada saatnya harus seorang diri di hadapan Tuhan. Ada saatnya bersama dengan keluarga. Tapi mau saya katakan, berdoa bukanlah hanya sekedar datang berdoa. Kalau Anda berdoa masih ngantuk, bertobatlah. Kalau Anda berdoa tidak merasakan apa-apa, bertobatlah. Kalau Anda hanya berdoa, terima kasih Tuhan buat semuanya, Engkau tahu semua, ya Tuhan memang tahu semuanya. Tapi jangan mengharapkan hal-hal besar lagi dari Tuhan kalau cara Anda berdoa seperti itu. Kan Tuhan sudah tahu, ya Tuhan sudah tahu juga apa yang ada di hatimu. Sudah tentang. Tapi jangan harapkan Allah melakukan hal-hal yang besar dalam keluargamu, dalam hidupmu, dalam masyarakat, dalam bangsa, kalau berdoa tidak menjadi gaya hidupmu. Berdoa harus menjadi gaya hidup orang percaya. Karena itu napas. Kalau saya pernah sudah katakan, kalau kita mau membuka pintu surga, pintu kerajaan Allah, itu hanya dengan berdoa. Jadi nikmatilah persekutuanmu dengan Tuhan, dengan jalan berdoa setiap hari. Masih ingat bagaimana
si Daniel yang berdoa walaupun dilarang, tetapi dia tetap berdoa. 3 kali sehari. Itu dia tidak takut dengan ancaman apapun. Karena apa? Dia merasakan bahwa dengan berdoa, dia menemukan segala-galanya. Dengan berdoa, dia akan menikmati segala kuasa Allah. Dengan berdoa, dia mendapati pembelaan yang serius dari Allah. Dan itu sudah dibuktikan bagaimana hidupnya dimasukkan ke dalam lubang singa. Sekalipun Darius sangat bersedih hati dan tidak mau dilayani, tidak mau pada saat sudah di dalam dalam lubang singa itu, karena tidak bisa lagi membela dia. Tapi pagi-pagi sekali dia datang dengan sayu-sayu, dia berkata, Daniel, apa engkau masih hidup? Ya Tuhan, ya Tuanku, aku masih hidup. Mulut singa-singa itu dikatupkan oleh malaikat Tuhan. Jadi kalau Anda meminta, berdoa, percayalah. Percayalah. Tuhan akan menyatakan. Nanti sore kita akan dengarkan bagaimana kita, atau malam nanti, bagaimana kita seharusnya memiliki iman di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu. Kami mau berdoa, Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar kegiatan rutinitas, tapi merupakan style kami, gaya hidup kami. Karena kami memang merasakan kuasa yang luar biasa dari Tuhan, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan ketika kami berdoa, menikmati segala kemurahan dan pertolongan Tuhan. Banyak kali orang datang berdoa kalau dia mengalami kesusahan yang pelik, yang mengalami penderitaan. Tapi ketika semua sudah berlalu, Tuhan pun dianggap berlalu. Tapi kami bersyukur Tuhan kepadamu, kami tetap percaya kepadamu. Kami mau terus membangun hubungan kami, intimasi kami melalui doa-doa kami kepadamu. Dengan berdoa kami tahu kami bisa membuka pintu kerajaan surga. Dengan berdoa kami bisa melihat mujizat Tuhan. Dengan berdoa kami bisa melihat kesembuhan. Dengan berdoa kami bisa mengubah situasi yang buruk menjadi baik. Dengan berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Itu sebabnya berkati Presiden kami dan Wakil Presiden, Tuhan tolong. Kalau perpanjangan sampai tanggal 26 yang akan datang ini, Tuhan, kalau kami mendengar adanya perubahan yang signifikan dari pengetatan ini, tapi kami sadar juga Tuhan Yesus, bahwa ada banyak juga yang mengalami penderitaan dari situasi ini, dan itu pun diakui oleh pemerintah kami. Itulah sebabnya yang kemudian dalam waktu setelah itu berakhir, maka akan diberi panjang, tetap akan ada dengan situasi kondisi di provinsi itu, dan sehingga kegiatan ekonomi juga akan dibuka secara perlahan-lahan, dan juga Tuhan diperpanjang waktu untuk kalau sekarang jam 8, mungkin di waktu-waktu yang datang lebih, atau jam-jam 9. Dan itulah sebabnya kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, berterima kasih bahwa apa yang kami pergumulkan, supaya Tuhan bisa melihat ulang, para pemerintah kami melihat ulang. Karena kami tahu Tuhan, dampak yang begitu luar biasa di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang menurut hormat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi mereka, beri kekuatan, kesehatan bagi mereka. Dan kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, Tuhan memberkati. Juga gereja GP Tuhan memberkati. Dan bagi Anda yang sakit, saya mau katakan, saya mau berdoa bagi Anda, baik itu COVID. Dalam nama Tuhan Yesus, taruh tanganmu di kepala. Bagi yang COVID, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Dan saya akan berjalan terus berdoa, menyampaikannya nanti melalui apa yang saya katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan Bapa di surga, Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan, datangkan kuasa kesembuhan. Kami mengakui segala kekurangan-kekurangan kami di hadapan-Mu Tuhan, segala dosa kami, supaya Tuhan Yesus jangan terhambat kasih sayang-Mu yang akan Kau limpahkan kepada mereka Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sebabnya mari Tuhan,
Engkau melihat tangan-tangan yang sudah ditaruh di tubuh mereka maupun di atas kepala mereka yang sakit kopis. Terlebih dahulu kami berdoa kepada mereka, Bapa di surga, mari Engkau ulurkan tangan-Mu menyembuhkan mereka dari COVID, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di dalam nama Yesus, 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 sembuhlah Engkau. Sembuh Engkau dari COVID-Mu, sembuh Engkau dari COVID-Mu. Dan terima kasih juga Tuhan, bahwa Tuhan menyatakan kebaikan-Mu. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sedang sakit COVID dari para dokter Tuhan. Dan kami berdoa bagi mereka agar Engkau menyatakan kebaikan-Mu. Mereka telah berjuang demi menyelamatkan anak bangsa, atau dari mereka-mereka yang kami sudah minta tadi Tuhan, supaya jangan ada lagi roh maut atas hidup mereka yang sakit COVID itu, Bapa di surga. Dan mereka, para dokter, para volunteer, oh Tuhan, para pejabat negeri, stakeholder negeri ini Tuhan, kami berdoa agar Tuhan tetap membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jangan ada lagi tangisan, jangan ada lagi air mata keluar dari keluarga-keluarga para dokter dan para, oh Tuhan Yesus, para volunteer. Kami tahu Tuhan, ada banyak masalah, situasi, kondisi, ada banyak orang-orang yang tidak banyak memiliki hati yang benar-benar benar di hadapan Tuhan. Tapi apapun itu, kami juga terus berdoa agar Engkau Allah menolong mereka, supaya mereka tetap hidup dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Mereka bisa bertobat kalau mereka telah lalai melakukan tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan Engkau yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah Tuhan mampu menolong engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang kau derita, apapun sakit penyakitmu, Tuhan, mari Engkau tumpangkan tangan atas mereka yang sakit dan ulurkan tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, Engkau sembuh oleh kuasa Yesus, Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, yang kanker sembuh, tumor sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benjolan-benjolan dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Segala sakit penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan mereka. Sebanyak mereka yang percaya kepadamu Tuhan, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Datang kuasa-Mu, datang kebaikan-Mu, datang belas kasihan-Mu kepada mereka Bapa. Datang pertolongan-Mu kepada mereka. Dan sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Dan Bapa, kami tetap berdoa agar Roh Kudus-Mu tetap ada bersama-sama dengan mereka. Baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka tetap punya kekuatan, semangat, pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Pengharapan dalam Engkau adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan, kami tetap yakin kepadamu, kami tetap memohon belas kasihan Tuhan. Juga bagi mereka-mereka yang mengalami dampak dari situasi ini, orang-orang miskin, Tuhan datang juga kepada mereka. Jangan ada orang-orang mengakhiri hidup mereka Tuhan, tapi Tuhan tolong mereka, kuatkan. Lebih baik mereka meminta kepada tetangganya atau sahabat-sahabatnya daripada harus melakukan hal-hal yang tidak berkenan, apalagi sampai menyelesaikan diri mereka dengan cara bunuh diri. Tuhan Bapa di surga, jangan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau tolong mereka, sehingga mereka tidak merasa malu dengan situasi kondisi yang saat ini. Kami tahu Tuhan, bahwa kami sudah melihat, mendengar, menyaksikan bagaimana orang-orang kalaupun harus bisa makan, walaupun itu tidak halal, orang akan lakukan asal bisa makan, asal bisa mendapatkan uang. Tapi bagi orang-orang percaya, bukanlah seperti itu. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, supaya mereka Tuhan topang. Terima kasih Tuhan. Dan bagi mereka-mereka juga yang usaha mereka, kalau Engkau itu orangnya, mari angkat kedua belah tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka-mereka Tuhan yang mengalami kesusahan yang sangat pelik dalam ekonomi mereka, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam profesi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan, ulurkan tangan-Mu kepada mereka dan jamah mereka Tuhan, dan kuatkan mereka dan hadir dalam hidup mereka sehingga mereka bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadamu. Sebab Engkau yang sudah berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dan engkau juga yang berkata, aku yang memelihara engkau. Engkau juga yang berkata, Tuhan, bahwa apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami percaya engkau juga telah menolong mereka menyelesaikan masalah mereka. Dan engkau juga telah menolong usaha bisnis mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan Tuhan datang atas hidup mereka. Dan bagi engkau yang mengalami, oh Tuhan Yesus yang mau mengalami transformasi Tuhan, saya akan berdoa bagi Anda, taruh tangan Anda di tempat di Anda. Tuhan Yesus, lihatlah mereka yang mau datang kepadamu Tuhan, mau menyerahkan hidupnya kepadamu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, tapi mereka terikat akan dosa. Dan itu sebabnya hamba berdoa, buka hatimu untuk Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan masuk dalam hidup mereka, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup mereka Tuhan, sehingga mereka cakap menanggung kehidupan ini, sehingga mereka bisa berkata bahwa bersama dengan Yesus kami melakukan perkara-perkara yang besar. Yang tadinya hidup mereka tidak memuliakan Engkau, sekarang hidup mereka akan memuliakan Engkau Tuhan. Pakai mereka sama seperti Engkau Tuhan, mengubah Saulus menjadi Paulus yang Engkau berkati, yang Engkau pakai secara dasar dan luar biasa. Hamba juga berdoa kepadamu Tuhan, pakai mereka di masa-masa yang akan datang untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, dengan segala keberadaan hati kami di hadapan-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong mereka, hanya Engkau, tidak ada satupun yang dapat menolong mereka. Tidak ada satupun yang mampu membebaskan mereka. Kepalsuan saja kalau ada katakan dapat pembebasan, tetapi pembebasan sejati datang dari Yesus Kristus. Dan itu sebabnya Tuhan, datang kepada mereka dan kuatkan mereka, kuatkan mereka, kuatkan mereka, kuatkan mereka. Dan Engkau ganti sifat-sifat lama mereka menjadi sifat baru-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tak ada yang bisa kami katakan selain ucapan terima kasih. Buat belas kasihan Tuhan, buat perhatian Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat apa yang kami dengarkan dari Bapak Presiden kami tentang situasi COVID. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semuanya. Terima kasih. Kami akan terus bersapa bagi bangsa ini, sampai bangsa ini benar-benar pulih Tuhan. Bahkan dalam keadaan sejahtera pun akan kami terus berdoa bagi bangsa ini, selama hayat masih di kandung badan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Karena Engkau yang memerintahkan kami untuk bersafaat Tuhan. Engkau yang memerintahkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Buat pertolongan-Mu bagi orang-orang yang sakit, buat pertolongan bagi mereka yang menderita, pertolongan-Mu bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, biarkan mereka menikmati kasih dan kuasa-Mu, belas kasihan-Mu, kepedulian-Mu Tuhan. Biarkan mereka menikmatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Mari Engkau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau nyatakan perhatian-Mu dalam nama Yesus.
Bagi engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau ucapkan kepada Anda firman Allah, bahwa apa yang sudah kau ambil untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah sebuah keputusan yang sangat luar biasa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau engkau yang mau menerima Yesus, taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku saya orang berdosa. Ampuni segala dosa dan kelemahanku Tuhan. Ampuni aku. Sucikan dengan kuasa darah-Mu. Sekarang kubuka hatiku untuk Engkau Tuhan. Masuklah, masuklah Tuhan, masuklah. Masuklah. Jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat, jadi penguasa dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Sekarang ku percaya telah menerima hidup kekal-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Biarkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melirah hati dan pikiran kita semuanya. Dan bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ucapkan bagi kita selamat. Dan saran saya, nanti kalau sudah dalam situasi yang baik, tetaplah datang di tempat ibadah, di mana tempat ibadah yang terdekat dari rumah Anda. Dan juga saya mengucapkan kepada Anda yang sudah ditolong oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, lindungi, bersaksilah, atau taruh di kolom komentar atau melalui WhatsApp. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan saya mau katakan, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan cukup demikian. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Percayalah. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Damai sejahtera Allah terus menerus mengikuti langkah-langkah. Dan ingat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur ya, kita bersyukur bisa terus beraktivitas. Dan saya berdoa biar urapan Allah, kuasa Allah menyertai kita, sehingga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita adalah tindakan orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan biarkan karakter Tuhan tinggal dalam hidup kita. Dan mari jangan lupa, kalau Anda pergi beraktivitas di luar sana, jangan lupa prokes 5M itu. Yang pertama dikatakan pakai masker bila perlu double, dan juga saya mau katakan cuci tangan ya, tangan dengan sabun di air yang mengalir. Terus apalagi yang ketiga, jaga jarak, jauhi kerumunan ya, jangan justru mendekat kepada kerumunan. Kurangi mobilitas Anda. Saya tadi mendengar dari Ibu dan Podcast Dedi Kutbuzer bagaimana ini sangat penting ya. Tapi yang mau saya bilang adalah yang ke-6 adalah berdoa. Berdoa, berdoa supaya Tuhan menjaga, memelihara engkau, keluargamu, famili kita, sanak keluarga kita, tetangga kita, masyarakat, bangsa dan negara.
Tuhan bisa menyelamatkan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau beraktivitas, ingatlah bahwa Tuhan Yesus menyertaimu sampai ke akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya katakan, tetap dalam apinya dan tetap dalam urapan dari Roh Kudus. Salam Indonesia, salam Nusantara, salam bagi kita semuanya. Dalam nama Yesus, amin.